Yuk, mulai yuk. Yang bisa on cam, tolong on cam ya, biar kita juga sama-sama kenal nih. Oke. Oke, Kak. Yap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke. Dimanapun kalian berada, saya berharap kalian semua baik-baik saja ya, dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Nah, kembali lagi nih sama aku, Aura, dan Kak Aristi di materi PPU, sesi menikmati senja kali ya, di sore yang penuh berkah ini ya kan, karena ini juga hari Jumat. Nah, kan tadi kalian habis sekolah, tapi sekarang kalian harus belajar lagi kan, materi PPU buat UTBK. Kalian jangan menurun ya semangatnya, tetap semangat, karena kita belajar hari ini juga nggak bakal ngebosenin kok. Demi dapetin PTN, ingat. Jangan malu buat ambis dari sekarang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian nyiapin catatan ya, seperti yang kita udah ingetin kemarin, biar nggak ada yang ketinggalan hal-hal pentingnya. Tapi sebelum itu juga ada baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, biar nggak lama-lama, nggak usah banyak basa-basi kali ya. Kita langsung aja deh mulai. Materi yang pertama, ada apa sih Kak Aristi? Oke, hari ini aku sama Kak Aura itu mau ngejelasin materi tentang fungsi paragraf dan hubungan antar paragraf. Pasti kalian udah tahu kan ya paragraf itu apa, udah dijelasin, udah dipelajarin juga dari SD, bahasa Indonesia itu nggak pernah lepas dari yang namanya paragraf. Nah, ini aku sama Aura mau jelasin nih. Bentar, nggak mau. Nah, paragraf itu apa sih? Nah, paragraf itu penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Jadi, paragraf utama itu tuh isinya itu ide pokok dan beberapa gagasan pendukung yang dijadiin satu paragraf. Ya, ini juga ada menurut KBBI-nya, kalian bisa baca sendiri. Benar. Nah, ini ada fungsi paragraf. Di sini aku cantumin 6 fungsi. Yang pertama itu untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Maksudnya itu apa sih? Penulis itu mencurahkan, terus juga mengekspresikan gagasan utamanya dalam paragraf. Jadi tuh semua yang penulis pengen kasih tahu di dalam teks itu disusun menjadi sebuah paragraf yang sistematis gitu. Nah, poin kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Nah, maksudnya itu gimana? Ditulisnya itu, paragraf itu kan nggak boleh acak kan ya. Kalau acak kan kita bingung nih, dia tuh ngomonginnya tuh kemana-mana. Nah, fungsinya paragraf ini apa? Biar dia tuh tertata rapi. Misalkan yang paragraf pertama itu tentang penjelasan secara umum, definisi, terus yang paragraf kedua tentang isinya, dan paragraf terakhir itu kan biasa penutup kayak gitu. Nah, untuk yang poin ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu paragraf. Lebih dari satu gagasan utama. Misalnya nih aku kasih contoh vaksin. Teks itu tentang vaksin. Misalkan di paragraf pertama itu dia ngebahas tentang definisinya apa, terus dia berasal dari kata mana nih vaksin, terus tokoh yang ngejelasin vaksin itu
siapa sih gitu. Nah, yang di paragraf keduanya itu dia ngejelasin nih dampaknya vaksin apa sih, kegunaannya vaksin tuh buat apa, terus siapa aja sih target yang bisa divaksin tuh siapa aja kayak gitu. Itu kan paragraf satu sama paragraf kedua itu kan beda beda apa ya? Beda bentuk tapi dengan topik yang sama, itu topiknya masih vaksin. Nah, itu kan bisa kita lihat paragraf pertama itu tentang definisinya, paragraf keduanya itu tentang penggunaannya. Jadi dua dua materi yang berbeda tapi dengan topik yang sama. Nah, untuk poin keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Nah, maksudnya itu apa? Kita kan suka bingung nih, gagasan utamanya itu ada di mana sih? Apa di paragraf pertama kah, paragraf kedua? Tapi kan biasanya itu paragraf pertama ya, di kalimat pertama atau di kalimat awal. Itu kan gagasan utamanya. Itu tuh membantu membantu pembaca buat nyari gagasan utamanya itu ditaruh di mana. Nah, untuk poin kelima nih, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Maksudnya variabel di sini itu kayak tadi aku masih contohnya itu teks vaksinnya. Misalkan yang paragraf tadi, yang paragraf pertama itu tentang definisi vaksin. Terus vaksin itu berasal dari kata apa, tokoh yang mengemukakannya itu siapa. Nah, itu kan variabelnya berbeda-beda kan. Tapi dikendalikan oleh satu paragraf. Sorry. Nah, untuk poin terakhir nih, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Nah, maksudnya itu mengembangkan ide dari penulis. Paragraf 1 itu kan kita bahas dulu tuh secara umumnya, secara definisinya apa. Terus di paragraf kedua kita jelasin lagi lebih detail, terus di paragraf ketiga kita jelasin lagi, dikembangkan lagi terus-menerus sampai paragraf terakhir. Itu biasanya paragraf terakhir ditegaskan lagi dari sebuah teks gitu. Nah, di sini pada paham atau masih ada yang bingung? Gimana nih? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang bingung? Benar, masih bingung mungkin? Atau penjelasannya mungkin Kak masih kurang? Oh, paham. Kita lanjut aja ya. Nanti kalau misalkan Oke, kalian lanjut aja ya. masih mau ada yang mau ditanya, di akhir sesi presentasi bisa nanya ya. Iya, tenang. Nanti kita bisa ada Q&A-nya di akhir, tenang aja. Bentar. Nah, ini aku kasih gambaran soalnya ya, gambaran soal buat UTBK nanti. Biasanya tuh untuk materi ini itu keluarnya soal yang kayak gini. Misalkan yang nomor 1, tujuan penulis dalam teks itu tuh apa gitu. Kalian baca dulu nih teksnya secara menyeluruh. Biasanya tuh kayak gitu kan, karena dia tersirat nih tujuan penulisnya tuh buat apa gitu. Nah, untuk nomor 2, ini kepada siapa bacaan tersebut ditujukan. Maksudnya ini teksnya itu tuh menuju ke siapa nih, gitu. Target dari teks ini tuh ke siapa, kayak gitu. Dan biasanya tuh untuk soal yang nomor 2 ini dia bisa bentuknya itu tersurat maupun tersirat. Kalau tersurat kan gampang ya, langsung ketahuan targetnya misalkan masyarakat gitu. Kan kalau misalkan tersirat baru tuh kita harus paham dulu nih, ini kira-kira siapa ya gitu. Nah, ini contoh teksnya nih. Lumayan ya, lumayan banyak, lumayan panjang. Tapi biasanya emang UTBK tuh cuman make 2 paragraf gini aja. Nggak nyampe sampai 3 paragraf atau 4 paragraf karena itu terlalu banyak gitu. Karena mungkin juga nggak cukup juga waktunya kira-kira ya. Nah, nih aku kasih satu soal dulu deh. Kira-kira apa nih jawabannya? Tujuan penulis dalam menulis artikel di atas adalah, nih coba kita balik lagi ya soalnya. Nah, coba nih dibaca dulu. Kalau misalkan ada yang tahu jawabannya, bisa langsung jawab aja nggak apa-apa ya. Aku kasih waktu 3 menit.
Kira-kira apa sih nih, tentang apa sih nih teksnya nih? Ada yang tahu? Ayo dong, coba aktif dong. Adakah yang tahu? Yang tahu berarti udah keren banget. Biasanya demen baca nih. Tuh, ada Oke, yang ada jawab. yang jawab. Yang C. Bener gak nih? Bener gak ya? Bener gak nih, Kaura? Emang tentang Ya udah, investasi kita ya, langsung Kak? spill jawabannya aja ya. Jawabannya adalah benar yang C. Keren banget. Iya, keren banget nih. Siapa nih tadi yang jawab? Tadi yang jawab Anissa Istiari. Keren banget. Nah, benar nih teman kalian nih. Jawabannya yang C. Nah, pembahasannya itu untuk menentukan tujuan penulis, kita harus memahami teks secara keseluruhan dan menyimpulkan topik utama dari teks tersebut. Nah, artikel ini tuh berisi penjabaran mengenai produk investasi yang bisa dipertimbangkan bagi mereka yang baru mulai berinvestasi. Gitu ya, teman-teman. Makasih ya Anissa Ikhtiari udah jawab, terus bentar lagi. Keren banget. Nah, Kaura, silahkan nih materi selanjutnya dibawakan oleh Kaura. Ini materinya masih berkesinambungan ya, masih menyangkut sama tentang paragraf. Kalian bisa baca di PPT di situ. Untuk mengidentifikasi hubungan antar paragraf adalah dengan mengidentifikasi gagasan utama atau yang disebut dengan ide pokok di tiap paragraf terlebih dahulu. Selanjutnya, baru kalian dapat menganalisis hubungan antar gagasan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan menggabungkan kedua gagasan pokok dengan kata hubung atau konjungsi, seperti yang sudah pernah diajarkan pada kelas 10 mungkin atau kelas 11, lupa deh. Kayaknya SMP juga udah pernah diajarin deh tentang konjungsi. Nah, buat kalian yang lupa, konjungsi adalah uh, kata untuk menghubungkan dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Konjungsi itu kan ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi antar paragraf. Nah, untuk materi kali ini kita akan hanya ngejelasin konjungsi antar paragraf. Karena kalau kalian mau lebih tahu tentang konjungsi, ikutin tuh kelas PBM. Karena di PBM juga akan ngebahas tentang konjungsi-konjungsi. Pokoknya kalian tuh harus ngikutin kelas PBM sama kelas PPU. Karena PBM sama PPU itu saling berkesinambungan, saling menyangkut satu sama lain. Nah, konjungsi antar paragraf itu apa sih, Kak? Nah, konjungsi antar paragraf itu adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan dua paragraf atau lebih sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Selain menggabungkan dengan konjungsi, kalian juga bisa menganalisis hubungan antar kedua gagasan tersebut secara langsung. Jadi, nggak perlu pakai konjungsi, juga kalian sebenarnya bisa sih. Cuman ya kalian harus paham sih sama harus fokus bacanya itu. Selanjutnya Kak. Selanjutnya nih ada menemukan gagasan atau ide pokok. Di sini ada 4 cara buat menemukan gagasan atau yang disebut juga dengan ide pokok. Yang pertama ada identifikasi kalimat utama. Kalian harus bisa mengidentifikasi kalimat utama karena kalimat utama pasti mengandung gagasan utama. Di kelas 10 juga kan udah pernah tuh dikasih tahu jenis gagasan utama yang dapat diketahui melalui letak dari kalimat utamanya. Di sini kita cuman mau ngingetin kembali mungkin buat kalian yang lupa jenis-jenis dari gagasan utama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gagasan deduktif, yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Terus yang kedua gagasan induktif, yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan gagasan campuran, yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir dari paragraf. Yang membaca dengan seksama. Pokoknya kuncinya harus baca dengan fokus. Jadi kita nggak bakal bosen buat ngingetin kalian supaya baca dengan cermat, cepat,
terus harus paham, ya. Terus yang ketiga, ada menyimpulkan sebuah paragraf. Dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka gagasan utama akan ditemukan. Gagasan utama dapat menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf karena ide pokoknya mencakup semuanya. Jadi kalau mau menyimpulkan semua paragraf, kita harus tahu ide pokoknya, karena ide pokok itu pasti mencakup semuanya kan. Terus yang terakhir, ada membaca dengan cermat. Terus itu tuh kita udah ingetin lagi supaya baca fokus ya. Intinya sih fokus ya. Terus kita tidak perlu membaca fokus tetap fokus tapi nggak usah dibaca secara keseluruhan. Apalagi sampai berulang-ulang. Pokoknya fokus sama apa yang mau dicari aja. Terus juga ini deh, kalian harus pelajarin ya, mana yang kalimat utama, mana kalimat penjelas, mana kalimat-kalimat yang lainnya. Karena itu penting tuh buat mempelajari tentang paragraf, biar ngerti. Selanjutnya, Kak. Nah, ada fungsi konjungsi antar paragraf. Ingat ya, konjungsi itu kata hubung, berarti berfungsi untuk menghubungkan dan untuk membuat suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Terus konjungsi antar paragraf dengan antar kalimat itu intinya sama, cuman yang ngebedain itu macam-macamnya atau jenis-jenisnya. Pokoknya sebenarnya tuh konjungsi mempermudah bacaan, asalkan kita juga tahu macam-macam konjungsinya. Nih, yang pertama, fungsi konjungsi. Ada menghubungkan makna-makna yang disampaikan antar paragraf. Yang kedua, menghubungkan paragraf yang saling berkaitan. Yang ketiga, membentuk alur cerita yang saling tersambung atau koheren. Terus yang keempat, mempermudah memahami pesan yang disampaikan setiap paragraf. Dan yang terakhir, ada memberi petunjuk dari sisi mana saja pembaca memahami cerita secara urut. Karena dengan konjungsi, pasti ada kata-kata yang menunjukkan paragraf satu sama paragraf selanjutnya itu koheren. Jadi suatu teks bakal jadi sistematis kalau konjungsinya itu diketahui. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada ciri-ciri konjungsi antar paragraf. Ciri-cirinya nggak usah banyak-banyak. Ada dua ciri-ciri konjungsi antar paragraf. Yang pertama, pasti berada di awal. Nah, kata konjungsi berada di awal paragraf atau kalimat yang maknanya berhubungan dengan paragraf atau kalimat selanjutnya. Konjungsi antar kalimat sama antar paragraf ini sama ya, sama-sama berada di awal. Kalau antar paragraf itu ada di awal paragraf, kalau antar kalimat ada di awal kalimat. Terus yang kedua, mempunyai tujuan. Konjungsi pasti punya tujuan. Jadi nggak semerta-merta cuman ditaruh aja di awal, tapi nggak ada tujuannya. Cuman buat menambah biar teksnya panjang, enggak. Tapi dia punya tujuan nih. Tujuannya untuk menambah penjelasan, mempertentangkan suatu teks, membandingkan, menyatakan akibat atau hasil, menjelaskan tujuan, intensifikasi. Buat kalian yang nggak tahu intensifikasi itu apa, jadi intensifikasi itu penegas. Jadi konjungsinya itu adalah konjungsi penegas. Terus yang terakhir, menyatakan waktu atau menyatakan tempat. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya nih ada macam-macam konjungsi antar paragraf. Kalian bisa lihat. Kalian kalau bisa ini dihafalin ya. Nggak usah dihafalin sih, kayaknya terlalu berat. Dipahamin. Terus sering-sering berlatih nih. Berlatih mulai dari hal-hal yang paling kalian sukai. Misalkan membaca novel, membaca artikel, atau membaca berita, atau baca Wattpad. Pasti kan itu ada paragraf-paragrafnya kan. Nah, kalian lihat-lihat di sana, kalian pelajari kayak, oh ternyata konjungsi ini menambah ya, oh ternyata di paragraf ini konjungsinya untuk menentang juga ya, oh ternyata di sini konjungsinya untuk membandingkan ya, dan lain sebagainya. Kalian sering-sering berlatih supaya ingat macam-macam dari konjungsi. Selanjutnya, Kak.
Terus di sini ada contoh suatu teks. Ini sebenarnya teksnya panjang. Terus di sini juga kita udah kasih tanda miring biar kelihatan mana yang konjungsinya. Nah, itu dilihat di situ ada kata selain. Itu ada di awal paragraf. Nah, kata selain ini adalah konjungsi yang menunjukkan adanya pertentangan. Terus paragraf selanjutnya, kata sementara itu menunjukkan konjungsi yang menyatakan adanya waktu. Selanjutnya, kata untuk mengatasi hal itu menyatakan tujuan. Di samping itu konjungsi menambah, dan yang terakhir pada intinya. Nah, ini nih menyatakan penegas adanya intensifikasi. Selanjutnya, di sini saya kasih 3 bentuk contoh soal atau option yang nantinya kira-kira bakal keluar. Kayak gini nih, kalian bisa lihat-lihat dulu ya. Silakan dilihat. Kira-kira kayak gini gambarannya. Bisa aja tuh nanti yang ditanya bentuk konjungsinya. Kayak yang soal yang pertama. Itu biar kita tahu ini tuh paragraf 1 sama paragraf 2 ngapain, kita ngelihat dari konjungsinya. Misalkan ada konjungsi kata pembanding, ada konjungsi yang menyatakan penyebab, ada konjungsi yang menjelaskan. Nah, kayak gitu. Terus bisa juga buat tahu hubungan antara paragraf 1 dan paragraf kedua itu secara eksplisit, secara tersirat. Kalian udah paham kayak, oh ternyata paragraf yang pertama tuh ngejelasin tentang ini, terus paragraf yang kedua tuh ternyata ngejelasin paragraf yang pertama. Jadi maksudnya tuh kayak paragraf pertama itu gagasan pokoknya, terus paragraf yang kedua itu ternyata kalimat penjelas dari gagasan pokoknya, kayak gitu. Selanjutnya, Kak. Ini ada contoh teks dan soalnya, ini panjang banget. Kalian bisa baca. Dikasih waktu deh buat baca sebentar, karena nanti ada soalnya. Dilihat ya, mana kalimat utamanya, gagasan pokoknya, mana ininya nih, kalimat penjelasnya. Kalian cari ya, kita kasih waktu. Jangan lama-lama, fokus. Dah, nggak usah lama-lama, next Kak ke soalnya. Soalnya, bagaimana hubungan isi antara paragraf pertama dan paragraf kedua dalam teks tersebut? Kalian ada yang mau jawab nggak? Ada yang tahu jawabannya apa? Yang bisa jawab, semoga kalian nanti pas UTBK dilancarin, atau nanti kalian bisa dapetin PTN, bahkan tanpa harus UTBK. Pokoknya intinya harus dapat PTN. Ayo jawab. Yang malu-malu buat open mic mungkin mau itu lewat chat, silahkan. Idih, keren. Ada 2 orang jawab. Idih, rame. Idih. Wah, hebat. Nah, langsung di-spill aja nih. Emang apa sih Kak jawabannya? Idih, keren. Idih, rame. Apa itu Kak jawabannya? Mantap. Jawabannya apa nih ya? Bentar. Yang C. Idih, hebat. Amin. Semoga yang bisa jawab
Atau yang malu-malu buat jawab tapi tahu jawabannya dapat PTN ya. Jawabannya C. Amin. Untuk pembahasannya paragraf. Belum. Sorry. Pengen cepet-cepet kelar aja nih kakaknya. Pembahasannya paragraf ke-1 memiliki ide pokok pentingnya mengajarkan anak makan sendiri, sedangkan paragraf kedua merupakan penjelas dari paragraf ke-1 berupa tahapan mengajarkan anak untuk makan sendiri. Coba lihat deh Kak, teks sebelumnya. Nah, di paragraf pertama kalian bisa nemuin kalimat utamanya itu di kalimat yang kedua, yaitu awal paragraf kan. Berarti gagasan utamanya itu gagasan deduktif karena dia ada di awal paragraf. Nih dimulai dari kata, karena itu penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak makan sendiri. Nah, dari situ udah ketahuan, terus habis itu selanjutnya kan tentang mengajarkan anak makan sendiri kan, tuh. Meski tampak sederhana, makan sendiri dapat mengajarkan anak untuk bersikap mandiri. Jadi ini pentingnya untuk mengajarkan anak makan sendiri. Nah, paragraf yang kedua itu menjelaskan tahapan-tahapannya, ngejelasin dari paragraf pertama. Emang gimana sih caranya mengajarkan anak makan sendiri? Jadi di paragraf kedua dijelasin deh tuh dari berusia 13 sampai 15 bulan, 18 sampai 24 ya kira-kira begitu. Udah deh Kak. Emang abis ini ada apa aja sih? Ada apa lagi sih? Nah, ini aku sama Kak Aura kemarin sempat ngasih tahu tips ini ya, tips buat ngerjain soal PPU waktu opening kemarin. Nah, kan emang udah di-spill nih dari tadi udah dikasih tahu kan kalau PPU itu identik dengan teks yang lumayan panjang. Nah, gimana sih kalau misalkan kita nggak keburu nih waktunya, tapi teksnya tuh masih panjang banget. Nah, tipsnya tuh kita harus baca cepat, guys. Jadi, ya intinya sih kalau misalkan kalian lagi baca, tuh jangan berulang-ulang. Karena itu pertama, kalian nggak bakal fokus. Yang kedua, kalian bakal habis waktunya. Karena kan waktu pengerjaannya itu cuma sebentar gitu loh. Kalau nggak salah, waktu kemarin aku UTBK itu soal PPU itu ada 17 soal, dan itu tuh cuma 17 menit. Itu kan berarti ngepas ya satu soal itu 1 menit. Dan itu tuh emang dikejar waktu banget, makanya sering-sering latihan baca artikel atau baca teks, baca karangan, atau tadi yang kata Kak Aura bilang, baca Wattpad mungkin, supaya kalian bisa ngelatih nih cara baca cepatnya. Ada nggak sih kalian yang masih suka nggak bisa nih Kak, aku baca cepet, suka bingung, nggak ngerti kata-katanya kadang. Kalau nggak kadang kalau lagi baca nih pikirannya suka kemana-mana gitu. Kan biasanya gitu ya. Ada nggak sih di antara kalian tuh yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya pasti ada sih Kak. Ya tuh ada yang bilang aku. Masa sih Kak Dika? Ada nggak nih kira-kira? Ayo guys, ada gak? Oh, benar, gampang ngantuk. Gampang Iya ngantuk, benar. bener sih. Makanya sebelum ngerjain Bismillah dulu. Jangan Ya. sampai ngelihat soal yang panjang, terus pas di UTBK beneran ngantuk, ketiduran, awas aja. Jangan sampai, jangan sampai. Tuh ada tips tuh dari Kak Kansa, harus tahu apa yang mau dibaca. Harus tahu apa yang Cuma asal baca. Iya. Nah, juga kan kalau misalkan waktu ngerjain UTBK itu kan dia biasanya itu cuma ada 2 paragraf, tapi tuh dia mencakup beberapa soal, misalkan ada 4 soal dengan teks yang sama. Jadi tuh kalian baca soalnya dulu nih, baca soal pertama misalkan kayak tadi tujuan penulis apa, kalian baca nih dulu soalnya sampai habis, terus jawab. Nah, terus kan di soal kedua itu kan masih teks yang sama, jadi tuh kalian nggak perlu baca lagi teksnya, karena kan kalian udah baca nih sebelumnya, jadi udah tahu
Jadinya bisa hemat waktu. Tuh. Adakah lagi yang masih punya kehambatan buat baca cepat? Aku dulu juga nggak bisa tuh baca cepat, bingung kalau ngeliat soal panjang tuh kayak aduh semut banyak banget semut gitu, suka gitu. Oh, atau mungkin ini emang bener nggak sih Kak, cara baca cepat itu bisa dari tontonan yang kita tonton. Misalkan kita nonton film apa gitu, terus bisa ngelatih baca cepat kita. Itu emang bener nggak sih Kak? Katanya dia bilang kayak gitu. Bisa sih, bisa juga nih kalau misalkan kalian suka nonton film. Biasanya kalau misalkan film asing ya, maksudnya bukan yang film Indonesia, kan biasanya kalian pasti pakai subtitle kan. Nah kan kalau pakai subtitle kan dia walaupun per kalimat cepet gitu gantinya. Nah itu kan bisa ngelatih juga tuh baca cepet. Jadi kalian nggak usah ngulang-ngulang lagi ngeliat subtitlenya lagi, tuh bisa latihan dari situ juga gitu. Kayak intinya ngelatihnya itu dari apa yang kita suka nggak sih Kak? Dari paling awal tuh, Iya betul banget. dari apa yang kita interest dulu ya kan? Nah iya, Tuh, kalau benar-benar. sinetron bisa gak? Sinetron Kalau ada hikmahnya. sinetron kan pakai bahasa. Kalau sinetron kan pakai bahasa Indonesia tuh. Maaf ya guys, maafin Dika, maafin. Atau teman-temannya yang lain punya tips sendiri nih, bisa nih ngasih tahu teman-temannya juga yang lain gimana sih caranya biar kita bisa baca cepat atau bisa paham teks panjang dengan waktu yang lumayan singkat gitu. Iya, bagi-bagi tips dong. Kita juga masih sama-sama belajar kok. Kayak malu buat Gak apa-apa, optimis. salah juga kan, namanya juga belajar. Sama temen sendiri mah nggak usah malu. Ayo, ayo. Kasih tahu, kasih tahu. Jangan pelit-pelit ya. Kayaknya emang udah pada jago banget deh kalau total literasi nih. Bukan jago sih, mending lah ya, bisa lah ya buat baca cepat. Nah, gimana nih kalau misalkan kita buka Q&A? Maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan kalian, terus kita bahas nih sini bareng-bareng. Adakah dari kalian yang masih bingung tentang materinya, bisa nih ditanyain sini. Bisa lewat open mic, bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Ayo guys. Ada Malu nggak nih bertanya yang mau sesaat nanya? jalan. Penting Atau loh. kalian udah paham? Kalau udah paham sih, wah insya Allah UTBK-nya lancar. Amin. Oh iya, jangan ngeremehin juga ya sama pelajaran bahasa Indonesia sekarang. Tetap harus merhatiin gurunya kalau lagi ngejelasin. Kalau dikasih soal juga tuh dikerjain. Jangan diremehin lah pokoknya. Tuh, ada yang nanya. Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Adara. Atara. Tipe model apa yang sering keluar, terus model tipe apa yang menurut kakak paling susah dimengerti? Ini mungkin aku yang UTBK di seri, kan kalau Kaura main alhamdulillah dapat SNF nih. Kalau kemarin aku itu seingatku itu bukan susah sih, itu bingung di materi analogi. Nanti tapi kita belum bahas nih ya analogi, nanti kita belajar.
Kalau misalnya aku spill dikit nih kalau analogi itu sebenarnya kayak perumpamaan. Jadi tuh suka bingung sama optionnya karena tuh suka mirip-mirip gitu. Gimana Adara? Apakah sudah terjawab? Tapi kalau misalkan analogi, kalau keluar emang rata-rata sih sering keluar, cuman dalam satu itu tuh cuma satu soal yang keluar biasanya kayak gitu. Ada lagi yang menanya? Oke, sama-sama. Kayaknya tingkat kesulitan Ya, sama-sama orang tuh ya. beda-beda ya. Mungkin menurut Kak Aristi tentang analogi, mungkin menurut Kak Kansa tentang sebab akibat, mungkin menurut siapa gitu susah di bagian apa. Kayaknya beda-beda deh. Ya nggak sih? Bener Iya, nggak? benar. Benar banget. Kan kadang juga, kan biasanya juga orang-orang tipe kesulitannya itu kan beda. Benar tadi kata Kak Aura, misalkan aku bingung di analogi, yang lainnya bingung di penulisan, tujuan penulis, misalkan kayak gitu. Adakah yang mau nanya lagi? Mau nambahin boleh nggak, Kak? Boleh banget. Iya, kalau misalkan sebenarnya sama sih kayak Kak Arisi. Kemarin Mas TBK juga agak susah tuh di analogi. Pokoknya ada perumpamaan-perumpamaan karena mungkin saya orangnya nggak terlalu suka baca novel kali ya. Biasanya kan kalau baca novel kan kata-katanya tuh agak-agak berat gitu kan. Nah, kalau teman-teman ada yang suka baca novel atau suka baca puisi gitu-gitu, kayak sih bisa cepet nangkep. Cuman kalau yang belum terbiasa, masih kayak bingung gitu, masih kayak rancu nih kata-kata apa sih gitu, nggak jelas gitu. Atau misalkan kayaknya ini deh, taunya pas di rumah searching lagi di KBBI, oh ternyata beda gitu. Atau mungkin kalau yang dulunya pernah ikut lomba debat, kan ada KBBI itu ya, dulu kan pakai KBBI. Itu kalau misalkan mau dibaca-baca juga iseng-iseng nih gabut, baca-baca aja KBBI kalau gabut. Atau pokoknya cari-cari Gabut lah tapi referensi. bermanfaat. Iya gitu. Atau misalkan yang suka baca novel, biasa sih ada tahu kayak kata-kata yang kayak gitu yang dari novel gitu-gitu suka keluar. Jadi rajin-rajin baca aja sih. Tapi medianya sesuka kalian aja. Kalau misalkan dari HP, maksudnya nggak harus dari buku ya. Kalau misalkan di HP sering baca apa, Wattpad gitu-gitu. Tapi itu yang bacaannya tuh juga, Digital jadinya nggak sih? ya bacaannya tuh yang juga ada nilainya gitu ya. Udah sih itu aja. Makasih Kak, lanjut Kak. Mungkin mentor lain ada yang mau nambahin, ada yang mau ikutan nggak? Kak Dika mungkin atau Kak Kansa atau Kak Agung atau Kak siapa mungkin? Oke, karena belum ada yang jawab lagi. Oh iya, itu benar katanya Kak Dika. Intinya banyakin lihat soal, ya benar. Kalau enggak, kalian bisa ikut tryout-tryout gratis kan suka ada tuh. Di Instagram suka itu kan, banyak tuh yang adain. Kalian bisa latihan dari situ. Oke deh, karena udah cukup juga nih materi hari ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang belum ada nih pas sekarang, terus kalian baru ingatnya nanti, kalian bisa banget PC aku atau Kak Aura, kita bisa saling bantu juga di situ, kita bisa jawab pertanyaan kalian. Dengan senang hati kita bakal bantu, tapi ya pertanyaannya jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang nyeleneh. Kalau tips-tips UTBK juga boleh. Nah, kita mau apa nih? Mau foto nih.
Bisa banget dong pada on kamera. Itu guys. Kita mau foto bareng nih. Nah, tuh. Terus tuh, lihat di kolom chat ya. Itu ngisi presensi. Oh iya, kelupaan nih. Kelupaan, sorry. Ini aku sama Kaura kasih quotes sedikit ya buat kalian. Pokoknya terus berjuang walaupun masih lama, waktunya masih tahun depan. Nggak ada salahnya kalian buat curi start dari awal. Nggak ada yang namanya belajar itu sia-sia, walaupun nanti alhamdulillah kalian dapet di SNMPTN, amin. Tapi jangan malas-malasan juga, karena percuma kalian nembak-nembak sana sini, nanti kalau misalkan kalian nggak latihan, nggak tahu model soalnya kayak gimana, itu percuma. Dan juga jangan lupa minta doa dari orang tua, minta restu orang tua. Terus jangan lupa juga rajin ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, minta restu dari Allah juga. So, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ingat tuh guys. Oke. Kita foto aja nih. Mana aja nih yang on cam nih, kita mau foto bareng. Sama yang on cam dapat hadiah apa, Kak? Apa? Yang on cam dapat hadiah apa? Yang on cam, ntar kita jangan dikasih tahu dong, rahasiain dulu. Ini ada dapat hadiah. Adara sama Safa. Ayo dong yang lain dong. Cakep. Jangan belum Ayo pada dong. mandi ya. Pengen kenal Jangan deh. belum pada mandi. Ayo. Ada Anissa. Pakai selimut doang juga nggak apa-apa kok guys. Yang mau pakai kerudung tapi lagi Pakai tiduran sarung, pakai pakai selimut. sarung. Iya, pakai Gue juga pakai sarung. mukena. Jadi cakep-cakep banget. Pakai mukena tuh kayak Kalita. Cantik kok, cantik. Walaupun belum mandi juga kita bah cantik. Belum nih. Yuk off cam. On cam yuk. Mau ditunggu berapa menit, Kak? Kita kasih waktu 2 menit aja. Oke. Yuk. Ayo yang berhijab, ambil hijabnya, kita foto bareng. Ntar siapa tahu kan terpampang mukanya di IG gaskan. Diingetin lagi jangan lupa isi presensinya ya guys. Ya, jangan lupa isi presensi ya. Karena pendapat kalian tuh bermakna banget, penting banget buat kita. Keren banget kali itu pakai filter itu swag. Maluti udah ti. Ayo, mana tadi Siska, Cindy? Tadi kayak udah nyalain. Nah, rame dong. Nah, gitu. Nah, ayo. Cakep. Ayo, on cam yuk. Gimana sih? Sudah. Yuk. Yuk, temannya pada nungguin tuh. Yuk, ada lagi nggak yang mau on cam? Hitung aja, Kak, hitung 1 sampai 10. Oke, coba hitung. Kaura hitung, Kak Aura. Nggak bisa gitu. Mungkin Kak Dika mau mewakili.
untuk berhitung Kak Dika hari kayak ini. suka ngitung deh. Kak Dika Iya, suka ngitung deh. Nah, perhitungan iya Kak Dika sekali. aja, Kak Dika suka ngitung. Dari 10, dari 10. Ya udah ya. Kedengeran kan suaranya? Iya. Kedengeran. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Sis, tahan. Oke. Bentar, yang slide 2. Tahan. Kayak tahan apa ya? Slide 3. Oke, udah. Makasih ya semuanya udah join hari ini. Semoga ilmunya hari ini itu bermanfaat buat kalian di masa depan nanti. Amin. Mohon maaf nih, maafin aku sama Kak Aura kalau misalkan kita ada salah-salah kata atau menyinggung, ada kata-kata menyinggung, mohon dimaafkan ya. Kalau misalkan sekali lagi nih aku ngasih tahu kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang belum sempat kalian tanyain dan belum sempat dijawab sama kita, bisa banget PC aku sama Kak Aura, oke? Dan semangat buat latihan. Oh ya, besok itu masih ada kita ada belajar TKA ya. Kalian jangan lupa join karena TKA itu penting banget. Nanti posternya di post nanti malam. Nggak tahu, ntar Betul. lihat ntar malam aja mapel apa. Itu Masih TKA tuh suka lupa-lupa ya, apalagi materi-materi kelas 10 tuh. Iya, emang Kadang aduh suka ih, lupa banget. parah banget. Geo Nah, makanya apalagi. TKA itu penting. Jangan sampai dilewatin pokoknya. Selalu ikut kelasnya Gasken. Nanti kalau bisa nih, kalau kalian mau juga, misalkan lagi belajar nih, terus kalian foto, terus kalian masukin SG, habis itu tak IG Gasken, itu boleh banget sih. Iya. Boleh banget. Minimal kayak perjalanan belajarku menuju pejuang PTN 2022 gitu. Seru tuh. Ya. Jangan lupa nih ajak juga teman-temannya yang belum join di Gasken, ajakin kita belajar dan berjuang bareng-bareng. Jangan lupa follow IG-nya. Terus kalian bisa juga lihat materinya di Google Drive di IG-nya Gasken ya. Ntar ditaruh Ada di situ video. materinya. Ya tuh. Oke. Kita diawali dengan doa, terus kita juga akhiri dengan doa ya teman-teman. Ada yang nanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya semuanya. Kalian udah bisa live. Makasih semuanya. Makasih juga, Kak. Makasih Kak ilmunya. Makasih guys. Semoga bermanfaat ya. Semangat. Jangan lupa bagi-bagi ke teman kalian juga yang lain. Oke. Ya, kasih tahu teman-temannya. Kasih tahu teman-temannya sekolah lain juga boleh. Rangkumannya. Nah, rangkuman. Hebat. Makasih. Dadah. Dadah. Semangat belajarnya. Dadah, ada Radinda, Sate Safa, Isya, Maulida, Ansa, Silmi, Iya, Felicia, Jihan, Arindi, Apa sih? Muhammad. Makasih. Aristi. Hai. Cempreng amat suara lu. Gila, Pak. Ntar dulu. Dadah. Dadah. Dadah Silmi. Ya elah, Ra, nanya lagi terus namanya gede banget. Titik siapa deh? Aura. Data Itu itu yang titik siapa? Gue. Agung kali. Oh. Mantap sampai akhir itu loh. Sampai akhir utuh Halo. guys. Siapa itu namanya Muhammad? Sampai akhir siapa itu? utuh. Muhammad siapa? Itu Latihan dulu. Dadah. Ngapain lo rekor